mau terus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebesaran-Mu, untuk pengorbanan-Mu yang begitu mulia, begitu dalam Tuhan bagi kami. Dan betapa indah rencana-Mu Tuhan, yang tak terselami akal kami. Kami mau terus mengingat begitu besar kasih setia-Mu Tuhan, dan mau terus merenung akan apa yang Kau pikirkan tentang kami. Sungguh besar
Mari jemaat Tuhan, nyatakan diri di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau mengakui Kau Tuhan dan Juru Selamat kami. Yes, Lord. Karena rencana-rencana Tuhan indah bagi setiap kami. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh yeah. Sungguh Kau berkorban untuk kami. Terima kasih Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Yesus di tempat ini. Kami sanjung Engkau Tuhan di tempat maha tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Mari jemaat Tuhan katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, Raja di atas segala raja. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang
menyembah Kau Yesus. Bapa, malam hari ini Tuhan kami membuka hati kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami. Mendengarkan firman-Mu yang membebaskan kami. Berikan kami hati sebagai hamba dan telinga sebagai murid-Mu Tuhan. Sehingga kami pulang, kami penuh dengan kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk. Shalom everyone, Shalom KPW. Senang sekali bisa kembali ke LA. So happy to be back. I hope everyone are blessed. Ada di sini datang dari berbagai gereja, saya percaya. Dan saya pertama-tama mau bilang thank you buat Pastor Karim. Karena nggak ada gambalanya harus dipanggil pastor saya bilang ya. Thank you buat Pak Karim dan Ibu Shirley. Again for the hospitality is always awesome and always blessed to be here. Saya sama Pastor Jojo sangat diberkati dengan KPW dan izinkan saya menyampaikan terima kasih buat support KPW, buat Tangan Pengharapan. Oke. Bapak Ibu, kita semua adalah pemimpin. Katakan sama-sama saya, I am a leader. Either Anda memimpin diri Anda sendiri, atau Anda memimpin keluarga Anda, anak-anak Anda, atau perusahaan Anda, atau organisasi Anda semua adalah pemimpin. Amen. Dan saya pengen share tentang seorang pemimpin yang memberdayakan. How to be an empowering leader. Pemimpin yang memberdaya. Salah satu tugas seorang pemimpin adalah melahirkan suksesi-suksesi, pemimpin-pemimpin berikutnya, orang-orang yang akan meneruskan karya-karyanya dan merealisasikan visi misi yang dia emban. Umur kita ini terbatas, amin. Sedangkan apa yang Tuhan percayakan di hidup kita ini masih panjang. Contoh, Tuhan kasih saya sebuah visi, yaitu melahirkan 1000 pemimpin buat Indonesia. Saya percaya bahwa visi ini butuh jangka waktu yang sangat panjang. Saat ini saya sedang mengkuliahkan sekitar 300 anak di seluruh Indonesia di 8 sekolah berasrama yang notabene akan masih ada 700 lagi yang saya harus kuliahin dan umur saya mungkin tidak cukup untuk selesain semuanya. Tapi saya berdoa bahwa akan ada orang-orang yang bisa meneruskan apa yang saya dan suami sudah bangun dan merealisasikan visi misi yang Tuhan kasih. Dalam hidup Anda, izinkan saya memberikan sebuah pertanyaan. Kalau suatu hari Anda nggak ada lagi, siapa yang akan meneruskan apa yang Anda sudah bangun? Who will build and continue to build what you have built in your life? Kalau Anda sudah nggak ada, siapa yang akan meneruskan apa yang Anda bangun? Nah, cara terbaik untuk melahirkan generasi penerus yang akan jadi pemimpin-pemimpin adalah dengan memuridkan. Katakan memuridkan. Tahukah Anda bahwa fokus utama Yesus dalam pelayanannya, dalam hidupnya adalah memuridkan. Yesus memulai pelayanannya umur 30, dia terangkat ke surga umur 33,5 tahun dan Yesus hanya punya waktu 3,5 tahun. Kalau Yesus punya aim memenangkan dunia, straight away dalam 3,5 tahun akan sangat sulit. He needs more time. Amen. Apa yang Yesus lakukan? Dalam 3,5 tahun Yesus fokus memuridkan. Saya buktikan. Dalam Matius 4 ayat 18-21, Yesus memanggil murid-murid. Pertama kali sebelum Yesus memulai pelayanannya, dia memanggil murid-muridnya yang pertama. You agree with me? Yang kedua, waktu Yesus disalibkan lalu mati, ketika dia bangkit, hal pertama yang Yesus lakukan apa? Menampakkan diri kepada murid-muridnya. To lift up their spirit. Karena mereka takut kan, waduh bos gue udah mati nih. Guru mati nih, gimana nih? Jadi Yesus menampakkan diri yang pertama kepada murid-murid. Yang ketiga, sebelum Yesus terangkat ke sorga, apa yang Yesus lakukan? Memberikan pesan kepada murid-muridnya. 3 hal, di pembukaan pelayanannya, dia cari murid. Waktu dia bangkit, dia cari murid-murid. Bahkan ketika dia mau terangkat ke surga, dia kasih pesan buat murid.
menunjukkan dan membuktikan bahwa fokus pelayanan Yesus adalah memuridkan. Pertanyaan saya hari ini, apakah Anda punya murid? Apakah Anda memuridkan? Mari belajar tentang pemuridan. Ketika Yesus memanggil murid-murid yang pertama dalam Matius 4 ayat 19, Yesus bilang begini, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Berangkat dari seorang penjala ikan, Yesus memuridkan mereka sehingga menjadi penjala manusia. Melayani dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Bayangin, penjala ikan bisa apa? Sekolah tinggi gak kira-kira? No, nelayan. Maybe they never thought bahwa mereka bisa jadi rasul. Amen. Mungkin ada di sini di antara Anda yang berangkat dari apa sih? Apa sih gue? Gue bisa apa sih? But come on. Di tangan Yesus, di tangan Tuhan, kamu bisa jadi rasul-rasul Tuhan. Amen. Tuhan tuh luar biasa. Dia bisa lihat yang terbaik dalam diri orang-orang yang mungkin gak menyadarinya. Berangkat dari seorang Henny Kristianus yang apa sih? Waktu saya pelayanan awal-awal masih muda banget ya. Sekarang masih muda tapi dulu lebih muda. Saya itu dinilai kurang rohani sama pemimpin saya. Karena tuh saya tuh orang yang apa ya. Saya tuh gak sok kaku-kaku yang benar-benar bilang shalom. Haleluya. Kalau dipuji orang, puji Tuhan. Tuhan baik. Kayak bahasa rohani banget gitu enggak. Saya tuh gaul banget gitu loh. I'm being real always. Nah, begitu saya besar dan ketemu dengan senior pastors yang dulu saya ketemu waktu saya masih sangat muda. Saya ketemu mereka beberapa tahun terakhir ini. Mereka bilang gini sama saya. Henny, kalau Jojo, Om paham. Kenapa? Karena suamiku ini dari muda. Gaya ngomong, gaya jalan udah pendeta banget. Kita belajar matematika, kita sekelas waktu SMA. Guru matematika lagi nerangin di papan tulis, dia keluarin Alkitab. Bubar sekolah, dia doain kursi-kursi, dalam nama Yesus kamu diselamatkan, dalam nama Yesus kamu bertobat. Satu sekolah ikut Tuhan setelah kami lulus, men. Keren gak tuh? Haleluya, banyak yang jadi hamba Tuhan. Jadi ibarat gini, ngorok aja rasa pendeta. Pendeta banget dia sih. Jadi maksudnya Om itu, salah satu pastor ini bilang, kalau Jojo Om paham. Yang berikutnya gak enak. Kalau Henny, kok bisa? Gak enak ya? Astagfirullah. Jadi Anda bisa tahu, jadi hebatnya Tuhan adalah di dalam ketidaklayakan kita. Di dalam ketidakmampuan kita. Di saat kita rasa kita enggak bisa. Tapi dia bisa ubah kita jadi luar biasa di tangannya. Amen. Haleluya. Bayangin, Yesus itu pemimpin yang memberdaya. Bagaimana orang dari penjala ikan bisa jadi penjala manusia. Saya kasih tahu, Anda adalah seorang pemimpin yang memberdaya. Kalau Anda bisa mengajar orang, membimbing orang sehingga mereka bertumbuh menjadi lebih hebat daripada sebelum mereka ketemu dengan Anda. Amen. Perempuan harus baca catatan kalau enggak keterusan. Berapa banyak orang yang ikut Anda hari ini hidupnya benar-benar bertumbuh. I'm talking about berangkat dari pintu mereka masuk. Menuju pintu mereka keluar, they become a better person. Anda menolong mereka mengeluarkan yang terbaik dari hidup mereka. Seorang pemimpin yang memberdaya yang pertama itu dapat melihat potensi dalam diri seseorang dan menolong mereka untuk mengeluarkan yang terbaik. Pemimpin yang memperdaya itu insecure. Insecure kenapa? They don't feel good when they see their followers are better than them. Dulu waktu kami melayani di sebuah gereja, waktu masih muda banget. Kami gak boleh pelayanan keluar. Jojo gak boleh terima undangan pelayanan di luar. Kami dikukung di gereja itu. Bahkan Jojo gak pernah dikasih kesempatan
khotbah di mimbar hari Minggu. Cuma boleh di youth aja, di doa malam aja, doa puasa. Tapi ibadah Minggu gak boleh. Kalau ada anak muda yang kelihatannya potensial, bukannya dilatih, didorong, tapi malah ditahan. Satu kali Jojo pergi keluar untuk pelayanan, masih sesama tudung yang sama, gereja yang sama. Saya ingat banget, langsung digebrakin meja hari itu. You think you are good gitu. Pemimpin yang memberdaya adalah pemimpin yang gini, dia lihat orang ini potensi banget. Dia happy, justru dia latih, dia bimbing, dan dia dorong, kasih semangat. Supaya bisa bantu orang itu ngeluarin yang terbaik yang dia bisa. Amen. Kalau Anda pemimpin yang memberdaya, jangan mikir gini, gue gak mau ngelatih orang, buat apa? Nanti kalau dia udah pinter, dia keluar, gak apa-apa lagi. At least you are useful. Iya gak sih? Saya pernah minta, saya tuh orang yang senang ngelatih orang. Jadi saya ketemu dengan seorang hebat, dia dapat award dari Shopee, dari ini, dari itu, Lazada. Dan saya bilang gini sama dia, Pak, kerjasama yuk sama saya. You can use my church di ICI buat ngelatih orang. Yuk Pak. Dia bilang gini, enggak lah. Saya gak bisa ngajarin orang tentang bagaimana running my company. Nanti mereka buka sendiri katanya gitu. I was like, come on. Takut orang bikin company sendiri. Jadi dia gak mau latih orang lain. Dia maunya orang kerja sama dia. Jangan buka sendiri gitu. Ini bukan pemimpin yang memberdaya. Ini pemimpin yang memperdaya. Hanya mikirin kekayaan diri sendiri. Cuma meres tenaga orang supaya bikin dia tambah kaya. Tapi jadilah pemimpin yang seperti Yesus. Memberdaya. Bedanya B sama P beda loh. Memberdaya orang. Kalau kamu kaya jangan kaya sendirian. Mari bantu orang lain naik bersama dengan kamu. Amen. Doesn't matter kalau dia keluar dari pekerjaannya dan dia bisa buka sendiri. Kalau saya, I'm proud. Gue bisa punya bukti, itu orang dulu gue yang latih dan hari ini dia jadi kaya banget. Itu orang gue yang motivasi dia hari ini kaya banget. Kayak kita bangga gitu loh lihat orang hebat, bener gak sih? At least you've done something good in their life. Anda tahu bahwa Rasul Paulus itu memuridkan banyak orang. Thank God. Dia melahirkan Timotius, Titus, Onesimus, Apolos walaupun tidak secara langsung. Orang-orang lain seperti Epaphras, Silas, Markus, Lukas, Dermas. Di dalam Alkitab Anda baca, Paulus memuridkan banyak orang, luar biasa. Nah, saya mau bilang gini, untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri orang itu gak cukup cuma diajar. Gak cuma kita latih mereka, ajar mereka, tapi ini yang penting. Kita harus mengasah mereka. Saya mau tanya, diasah tuh sakit gak? Pasti sakit. Untuk menolong orang mengeluarkan yang terbaik dari diri mereka, kita harus mengasah mereka lewat nasihat dan teguran. Nah biasanya orang gak suka ditegur. Orang gak suka diasah. Tapi saya kasih tahu, kalau Anda mau bertumbuh, Anda harus mau belajar. Anda harus mau ditegur. Jangan sok pintar. Kebanyakan orang merasa diri hebat, gak mau lagi dengar orang lain. Sampai hari ini saya terus belajar. Listen up. Kita perlu banget dimentor sama orang-orang tuh yang berani negur kita. Berani kasih tahu kita. Jangan cuma sukanya cari muka sama kita. Mentor yang baik bukanlah orang-orang yang hanya menyenangkan hati Anda, tapi pengen lihat Anda berubah jadi lebih baik. Katakan amin. Amsal 27 ayat 5 bilang gini, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nasihat yang baik, kalau Anda pengen cari mentor, ada dua yang saya mau kasih tips. Yang pertama, mentor yang baik itu nasihatnya itu lahir dari ketulusan bukan kepentingan. Dia baikin Anda karena butuh duit Anda. Itu enggak pure. Yang kedua, nasihat yang lahir dari kebenaran bukan untuk menyenangkan Anda. Dia akan telling you the truth.
Doesn't matter if it's gonna hurt you. Karena untuk orang bertumbuh, kadang mereka perlu terluka. Waktu saya mentoring orang-orang di ICI, di gereja kami, gak semua bisa terima dengan baik, sometimes mereka terluka. Ada satu kali satu leader saya tegur keras, dia memutuskan keluar dari ICI. Sebelum dia keluar dari ICI, suami saya bilang gini, kami meeting berempat, dia sama istrinya, saya sama Pastor Jojo. Pastor Jojo bilang gini sama saya, Henny, kamu harus minta maaf. Karena dia terluka gitu. I said like this, saya gak akan minta maaf. Kamu harus dengar saya. Kalau kamu mau dimentor sama saya, bertumbuhlah di sini. Saya tidak bisa berjanji sama kamu bahwa saya tidak akan melukai kamu. Tapi kalau kamu tidak mau ditegur sama, tidak mau punya mentor seperti saya yang berani menegur kamu, kamu jangan di sini. Karena kita nggak bisa nyenengin semua orang. Kita harus terus terang kalau mereka salah. Masa ada leader yang selingkuh, terus kita baik-baikin. Nggak apa-apa, it's okay, keep doing it, yeah that's good, it's fine, stay here. No way. Lu salah, gue bilang salah, gue gak peduli lu kaya. Gitu dong. Saya sama Pak Karim, saya berani kasih tahu dia apapun. Maybe he doesn't like it, I don't care. Gini loh, kalau orang tua tuh sayang anak, berani kasih disiplin. Bukan untuk menghancurkan, tapi supaya mereka jadi lebih baik. Amsal 3 ayat 12 bilang gini, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ayah mana yang sayang anak gak pernah pukul anaknya. Saya kalau didik anak saya keras. Tapi saya sayang mereka, more than anything. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, dengar firman Tuhan. Ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Waktu Tuhan ngedidik kita, jangan ngelawan. Jangan punya victim mentality. Yang disalahin setan melulu. Kemarin kita ngobrol. Saya bilang gini, kalau ada masalah di hidup kita, jangan selalu nyalahin setan. Karena orang itu akan menuai taburannya. Ada 3 penyebab masalah dalam hidup kita. Yang pertama, kesalahan kita sendiri. Katakan amin. Orang malas kok, ya gimana mau kaya? Bener gak? Yang kedua, sakit-sakitan. Pertama gini, ini iblis nih bikin gua sakit. Tuhan nih kirim penyakit, kagak. Maybe it's genetical, we don't know. Maybe because the way you live, gak mau jaga makan. Terus kaget kenapa kolesterol gua. Kenapa darah tinggi, kenapa diabetes. Ask yourself that question. Amen. Kalau ada masalah jangan selalu nyalain Tuhan, jangan selalu nyalain setan. Ask yourself, what is your part in it? Masalah kita karena human error, kesalahan kita. Yang kedua, masalah datang seizin Tuhan yang namanya ujian. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan dalam bahasa aslinya itu adalah bukan temptation, tapi test. Ujian itu Tuhan kasih ke hidup kita, tapi ini tandanya kalau ujian itu dari Tuhan. Tuhan kasih jalan keluar. Dan Tuhan kasih kemampuan atau kasih karunia untuk menanggungnya. Yang ketiga, masalah datang karena cobaan dari si jahat. Karena iblis suka menggoda kita, amen. Tapi kita gak boleh jadi lemah. Bapak Ibu kalau lagi dididik sama mentor, jangan berontak, tapi taat. Saya tuh punya pemimpin yang keras dari muda, kerja di gereja, bosnya juga keras. Kerja di ministry lain internasional, saya gak sebut ya, keras. Tapi saya bersyukur, saya tuh taat sama pemimpin saya. Ditegur keras, sakit, tapi saya taat. Tapi saya tahu semuanya mendatangkan kebaikan. Kita jadi gak cepat dengan kata-kata kita. Kita gak ngomong sembarangan. Kita gak ngomong yang kita gak yakin. Kenapa? Karena kita dengar pemimpin ajarin kita. Suami saya bukanlah pemimpin yang mudah. Sampai staf ICI di gereja kami tuh bilang gini. Kalau ikut Pak Jojo itu harus bisa belah lautan. Ngerti gak susahnya tuh? Kenapa?
Karena dia suka menarik kapasitas orang. Orangnya perfeksionis banget. Orangnya selalu maunya yang excellent. Dan kadang-kadang tuh melampaui kapasitas rasanya gitu. Tapi setahu saya kemudian bilang, Pak Jojo adalah seorang pemimpin yang menarik kapasitas. Dan mereka jadi terkejut, ternyata mereka mampu mengerjakan hal-hal yang mereka pikir mereka gak bisa. Jadi seorang pemimpin yang memberdaya adalah mampu melihat potensi orang yang dia pimpin. Dan menolong mereka mengeluarkannya yang terbaik. Bukan hanya dengan dilatih, diajar, tapi dengan teguran. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, seorang pemimpin yang memberdaya adalah seorang pemimpin yang memberikan keteladanan hidup. Dalam Yohanes 13 ayat 15 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Lihat baik, Yesus itu memimpin dengan keteladanan. Dia bilang, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat yang sama seperti yang kuperbuat kepadamu. Yesus mengecam orang Farisi dalam Matius 23. Karena mereka itu adalah orang-orang yang mengajarkan tapi tidak melakukan. Listen up, waktu Anda jadi pemimpin, Anda ngajarin anak Anda apa, pastikan Anda lakukan juga. Anak kita itu peniru yang ulung. Trust me. Satu kali anak saya Chloe bilang gini, Mami, you taught us that we should not gossip around. But I overheard you in the car. You were talking about someone else. Dia gak bisa bedain gosip sama lagi curcol. Kalau gosip kan kita ceritain tentang orang lain kemana-mana. Kalau ini kan saya lagi sharing sama teman baik. Lagi cerita masalah yang saya hadapi. But it's okay. Tapi dari situ saya tahu bahwa anak kita akan lihat apakah kita menghidupi apa yang kita ajarkan. Waktu lagi makan, anak saya dimarahin sama suami saya. Taruh handphonenya, makan dulu. And guess what? Kita lagi dinner, papanya pegang HP, anak saya liatin saya. Karena takut sama bapaknya, dia gak berani bilang, Daddy, you said we cannot hold our phone during mealtime. But you are playing with your phone. Gak berani dia, takut sama babenya. Tapi dia lihat saya, dia bilang, katanya gak boleh pegang HP lagi makan, katanya gitu. See? Jangan sampai kita ngajarin yang kita gak hidupin. Yesus berkata dalam Matius 23 ayat kedua, kita baca yuk. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Kita harus belajar memimpin dengan keteladanan bukan hanya dengan perkataan. Katakan amin. Yesus itu memberikan keteladanan sebagai pemimpin yang melayani. Salah satunya dia membasuh kaki murid-muridnya. Makanya dalam Yohanes 13 ayat 15 dia berkata begini. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dia lakukan dulu. Baru dia bilang gini, ikuti apa yang aku perbuat. Be a leader who can give example. Amen. Jangan suruh stafmu masuk pagi kalau kamu gak pernah masuk pagi. Tuh beda Bu Heni, beda posisi. Tapi kalau Anda seorang manajer di sebuah bank katakan. Make sure Anda datang on time. Don't make excuses. Saya punya kakak yang sangat hebat di dunia banking. Dia ditaruh di bank manapun, dia selalu achieve target. Dan yang luar biasa, dia tidak pernah terlambat. Dia datang selalu lebih pagi, 15 menit earlier than other staff. Di semua branch yang dia pegang, koko saya selalu paling awal. Padahal dia suka nonton bola. Orang kalau nonton bola pasti begadang. Ya gak bapak-bapak? Tapi dia gak pernah terlambat. Dan yang luar biasa gini, setiap kali dia sampai di bank, ada sebuah pot tanaman di dalam bank. Dia selalu duduk di situ dan berdoa. Dia doa sebelum staffnya datang. And you know what happened? Bank itu dimanapun dia pegang selalu number one. Dan staffnya
Karena lihat apa yang bosnya lakukan. Setiap kali anak buahnya datang sampai di bank, mereka langsung duduk di pot itu. Ditanya sama teman-teman, why are you doing this? Supaya hari ini gue juga capai target kayak Pak Denny kayak gitu, like my brother. Diikuti, mereka anggap pot itu tempat duduk sakti yang membuat omset mereka naik tiap hari, you know. Dan hari ini dia jadi the best banker, big five in Australia. Tuhan baik, amen. Yang terakhir, pemimpin yang memberdaya, memberikan kuasa dan otoritas. Ini saya mau spend a little bit here. Lukas 9 ayat 1 sampai 2. Kita baca yuk sama-sama yuk. 3, 2, 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Saya gak suka banget Alkitab bahasa Indonesia karena terjemahannya tuh lucu gitu. Did you realize something funny there? Apa? Memberikan tenaga dan kuasa. Actually the real translation, saya baca dari New King James ya. Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority. Jadi bukan tenaga dan kuasa. Tapi power adalah kuasa, authority, otoritas. Kuasa dan otoritas. Yesus memberikan kuasa dan otoritas. Nah, mari belajar. Seorang pemimpin bukan hanya memberikan kuasa, kedudukan, memberikan tugas kepada bawahannya, tapi memberikan otoritas kepada orang yang dia serahkan kepercayaan. Mari saya share begini. Sebagai pemimpin yang memberdaya, jangan punya prinsip tanpa gua nggak bisa. Listen up. Tanpa saya tidak bisa, itu salah. Pemimpin yang memberdaya itu begini. Waktu kamu kasih kekuasaan buat orang untuk menjadi pemimpin di bawah kamu. Kasih juga kepercayaan untuk dia memutuskan, menyelesaikan masalah, berpikir kreatif, beri dia ruang untuk berkarya. Kalau kita selalu kontrol orang, jadi pemimpin yang diktator, ngerti gak diktator? You have to do my word gitu. Gak kasih ruang orang berkreativitas, selalu dikontrol. Kalau masalah gini gimana Pak? Ke kanan, masalah gitu ke kiri. Kapan orang berkembang? People cannot grow until you give them authority to decide. Kalau ada masalah, ya dia harus mikir jalan keluarnya apa. Jangan didikte, you have to do this and that and this and do it my way. Orang gak akan bertumbuh. Waktu kita kasih orang kepercayaan, kasih mereka kekuasaan, kita juga harus kasih mereka otoritas untuk bikin keputusan. Enggak semua leader bisa lakukan ini, kebanyakan leader tuh diktator. Listen, kita nggak akan bisa menemukan orang yang terbaik, kayak yang kita bisa percaya, kalau kita tuh nggak pernah memberi mereka ruang untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan mempercayakan mereka tanggung jawab yang biasanya kita yang mengerjakan. You know, tugas saya jadi sangat ringan di tangan pengharapan. Karena saya mementor leader-leader saya bangun sistem, saya mementor mereka, saya bikin SOP, lalu saya serahkan. Do they make mistake? Of course. Saya kasih tahu. Kita punya pepatah gini, kamu harus belajar dari kesalahan orang lain. Tapi I'm telling you this, banyak kali orang tuh perlu belajar dari kesalahan mereka sendiri. You cannot avoid mistake. A good leader must give room for mistakes. Saya kasih contoh. Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Saya mau tanya, sebelumnya udah diperingati belum sama Yesus? Yesus sudah ngomong, hey, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Saya mau tanya, ayam berkokok berapa kali? Ayam berkokok berapa kali? 3 kali? 1 kali? Oh, clever. Ayamnya berkokok sekali, Petrus yang menyangkal 3 kali. Tapi apa yang Yesus lakukan? Gara-gara Petrus menyangkal Yesus 3 kali,
Lalu Petrus merasa bersalah ya kan. Yesus disalib. Waktu Yesus bangkit, siapa di antara murid Yesus justru yang diberikan tanggung jawab? Petrus. Apa yang Yesus lakukan? Yohanes 21. Menampakkan diri di Danau Tiberias, panggil murid-muridnya, bakar ikan, dan bilang gini, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Berapa kali Yesus ngomong gitu? 3 kali. Petrus menyangkal berapa kali? 3 kali. Berapa kali Yesus tanya lagi? 3 kali. Saya kasih tahu. Kalau pemimpin gak pernah kasih ruang salah, orang gak akan bertumbuh. People learn from their mistake. Kasih ruang. Saya ini learning by doing. Bikin yayasan Tangan Pengharapan tuh dari nol. Learning by doing. I made a lot of mistakes. But then I get better. But then I do it better. And now I'm so glad. Saya nyantai. Saya cuma meeting sama top leaders di tiap divisi. Ke bawah sampai ke daerah, sampai ke lapangan. Udah ada leadernya semua. I meet them by Zoom once a month, the leaders. Tapi top leaders ketemu saya once a week. Anytime, 24/7 mereka bisa reach out ke saya kalau ada masalah. But then, I never solve it for them. Kalau orang tuh tanya kita, Bu, ada masalah seperti ini, what should I do? Saya lemparkan pertanyaan balik. Menurut kamu harus gimana? Kalau Anda tuh dikasih tahu sama leadermu atau pegawai yang Anda percaya, Pak, ada masalah gini. What should we do? Didik mereka. What do you think we should do? Think. Anda gak akan memberdaya leaders kalau gak kasih mereka kesempatan memecahkan masalah, berkreativitas, dan punya ruang salah. Kalau mereka salah gimana? It's okay. At least they learn. Mahal banget uang sekolahnya. Didn't we pay a high cost for our own mistakes? Come on. Kita gak akan bisa ketemu orang yang terbaik yang bisa kita percaya. Kalau kita gak pernah kasih mereka kesempatan untuk memutuskan dan melakukan apa yang biasanya kita yang lakukan. Justru ketika kita kasih kepercayaan dan otoritas sama orang, di situ kita akan menemukan ternyata orang ini punya potensi yang luar biasa. Ternyata orang ini hatinya keren banget. Ternyata orang ini bertanggung jawab, berintegritas. Ternyata orang ini cinta Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saya kasih tahu, hari ini saya sangat bersyukur Tuhan itu kirimin leader-leader terbaik di Tangan Pengharapan. Karena saya gak pernah dikte mereka. Saya cuma kasih pertanyaan. Kenapa? Saya sudah banyak mementor mereka. I show them how to do it. Ngajar orang kan? Yang kedua, saya mentoring mereka. Yang ketiga, saya bimbing mereka. Saya nasihati. Sekarang waktunya mereka jadi pemimpin. Saya cuma perlu bantu mereka, ngarahin aja. Orang tua, jangan dikte anakmu what to do with their life. Contoh, mama-mama. Kalau anakmu mau makan, jangan pesenin. Ask them what they wanna eat. Ya gue ikut mama aja deh. I just follow whatever mommy give me. No, dari kecil latih. What do you want to eat? Banyak orang gak tahu what they want with their life. Gak heran waktu kuliah. Kuliah apa ya? Coba ini deh. And then wasting time and wasting money. Pacaran ganti-ganti gak jelas yang dia mau kayak apa. You know what I do? Saya tuh ngedidik anak saya. Saya tidur-tiduran sama mereka tuh malam-malam. Karena alam bawah sadar itu terbuka. Pagi-pagi waktu ngantuk sama malam-malam waktu ngantuk. Makanya baca Alkitab lalu tidur. Waktu saya rebah-rebah sama anak saya ngobrol sama mereka. I start to teach them during their bad time. Ngobrol dari hati ke hati, curhat, cerita. Kita gak bisa dikte. Ajarin mereka berkembang. Dari awal mereka udah tahu mereka mau apa gitu. Tapi mereka gak sure. Nah kita sebagai orang tua harus ngarahin. Yes of course. Tapi forcing kemauan kita.
Gak boleh. Anak saya gak ada satupun yang saya suruh jadi pendeta. Gak ada. Orang bilang gini, paling enak jadi pendeta cepat kaya. Siapa bilang? Gue susahnya udah lama. Lu kan baru taunya sekarang. Iya. Orang komentar, Bu Heni dulu ke pedalaman terus, sekarang ke luar negeri terus. Sok tahu lu. Gue kerja. Tapi kita gak, selama kita susah, orang gak tahu, bener gak? Tangan Pengharapan tuh 18 tahun loh. Saya jualan kaos, bawa buku keliling tuh berapa tahun. Baru nafas, itu pandemi, bayangin. Lama lagi. Tapi saya mau bilang gini, ada waktunya kita harus ngajarin orang-orang di bawah kita. Capek pasti. Mereka salah ulang-ulang. But there are times when you give the leaders trust, let them decide, let them think. Arahkan mereka, tapi biarkan mereka bertumbuh dan bikin keputusan. Jangan diktator. Saya kasih tahu, nggak mudah mempercayai orang yang pernah mengkhianati kita, setuju? Tapi hebatnya Yesus, dia bisa percaya sama Petrus yang menyangkal dia. Keren gak? Keren ya. Sebagai pemimpin yang saya belajar dari Yesus adalah gini. Kita tuh harus ngampunin kesalahan orang dan kasih kesempatan dia belajar. Give people second chance. Amen. Kalau Tuhan gak pernah kasih kita kesempatan kedua, hari ini kita ada di mana? Saya akhiri. Mari belajar jadi pemimpin yang memberdaya yang pertama. Belajarlah melihat potensi orang-orang yang kita pimpin. Belajar potensi anak-anak kita itu seperti apa. Dan mulai bantu mereka mengeluarkan potensi itu dan jadi yang terbaik. Yang kedua, seorang pemimpin harus memberikan keteladanan hidup. Gak cuma ngomong tapi hidupin. Yang ketiga, pemimpin yang memberdaya itu memberikan kuasa dan otoritas. Kepercayaan. Jangan pelihara orang kayak Pinocchio. Ditarik tangan kanannya, ditarik tangan kirinya. Disuruh maju ke depan, mundur ke belakang. No. Be a leader who trusts the people you disciple. Kasih mereka kesempatan bikin kesalahan. Karena kita juga sudah banyak bikin kesalahan dan kita belajar dari situ. Yang percaya katakan amin. Saya akhiri. Sebaik-baiknya Anda membimbing orang, selalu akan ada Yudas di hidup kita. It doesn't make you a failure. Kalau ada Yudas di kehidupan kita, Anda bukan orang gagal. Tapi Tuhan ingetin kita bahwa siapapun yang kita latih, gak semuanya akan jadi. Dan tergantung mereka. Be the best that you can do. Jadi leader yang terbaik buat mereka. Tugasmu adalah mengarahkan, membimbing, menegur, dan terus mendoakan mereka. Amen. Saya serahkan sama Pastor Jojo, silakan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan tentang membangun kualitas kepemimpinan. Tahukah saudara bahwa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis. Tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dinamis. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan selalu sama dari waktu ke waktu. Tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita terus naik, tidak menjadi turun. Jadi kepala dan tidak menjadi ekor. Menjadi terdahulu dan tidak menjadi kemudian. Mungkin Anda berkata, Pak, bagaimana mungkin saya bisa jadi seorang pemimpin? Saya bukan orang yang fasih bicara. Saya bukan orang yang punya pendidikan tinggi. Adalah orang perantau di negara asing seperti di Amerika Serikat seperti ini. Tapi saya mau beritahu ada kabar baik pada kita semua. Selama kita melakukan firman Tuhan, Tuhan berjanji dia akan mengangkat kita jadi kepala dan tidak menjadi ekor. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Ulangan 28 dan 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dan melakukannya dengan setia segala perintahnya. Berarti kita bisa melihat selama kita setia mendengar firman. Dan selama kita setia melakukan firman, maka Tuhan punya tanggung jawab untuk mengangkat engkau.
Berarti kita bisa melihat bahwa pengangkatan bukan terjadi dari pintarnya seseorang. Pengangkatan bukan terjadi dari pengalaman hidup seseorang. Pengangkatan bukan terjadi dari kekuatan keuangan seseorang. Tapi pengangkatan terjadi ketika kita setia melakukan firman Tuhan. Mari saya beri definisi siapa itu pemimpin. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membimbing orang untuk mencapai tujuan bersama. Berarti kita bisa melihat pemimpin atau leadership is about influence. Kepemimpinan selalu bicara soal pengaruh. Ngapain kita mengikuti seseorang yang tidak memberi pengaruh yang baik dalam kehidupan kita? Kita ikut seseorang karena ada adding value, karena ada nilai tambah dalam kehidupan kita. Hal yang sama, Tuhan mau kita menjadi seorang pemimpin. Mungkin Anda berkata, bagaimana saya bisa jadi seorang pemimpin? Percayalah, saudara seorang anak muda, suatu kali Anda akan jadi ayah. Mungkin Anda seorang anak muda, suatu kali Anda akan jadi pemimpin. Mungkin Anda adalah seorang orang tua, Anda akan terus diangkat jadi kepala dan tidak menjadi ekor. Selama kita melakukan firman Tuhan. Bahkan yang menarik, sebelum Tuhan memilih murid-muridnya, Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 bahwa kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia, berarti Anda punya kapasitas dan kemampuan untuk mempengaruhi dunia. Kapasitas Anda bukan hanya mempengaruhi kampung, bukan cuma mempengaruhi provinsi, bukan cuma mempengaruhi kota, bukan cuma mempengaruhi semua bangsa, tapi kapasitas Anda punya kekuatan untuk mempengaruhi dunia. Masalahnya saudaraku, bahwa penyebab utama jatuhnya seorang pemimpin adalah ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Selama Anda taat, Tuhan angkat. Begitu Anda tidak taat, Tuhan turunkan. Kenapa saudaraku? Karena ketaatan bukan merupakan program utama yang Tuhan injek dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya ulangi, ketaatan bukan merupakan program utama yang Tuhan infus ketika kita mendarat di dunia ini. Itu sebabnya ketaatan berbeda dengan potensi. Potensi benar Tuhan berikan ketika kita lahir di dunia ini. Potensi benar Tuhan berikan ketika kita lahir di dunia ini. Sebablah potensi kita bisa mencari nafkah. Tapi beda dengan ketaatan. Ketaatan belum Tuhan taruh ketika kita mendarat di dunia ini. Itu sebabnya ketaatan perlu kita disiplin. Ketaatan perlu kita paksa. Ketaatan perlu kita latih sehingga dia menjadi gaya kehidupan kita. Sebagai contoh, Adam manusia pertama yang Tuhan ciptakan di dunia. Terbukti bahwa ketaatan bukan merupakan program utama yang Tuhan taruh. Adam pun melakukan ketidaktaatan. Karena apa saudaraku? Karena ternyata saudaraku tidak ada orang yang kebal sama dosa. Itu sebabnya kita perlu taat. Mari saya buktikan kepada saudara semua. Di dunia ini saudaraku, malaikat tersuci di dunia bernama Lucifer, dia jatuh ke dalam dosa. 2, manusia tersuci di dunia bernama Adam bisa jatuh dalam dosa. Berikutnya, manusia terkuat di dunia bernama Simpson bisa jatuh di dalam dosa. Berikutnya, manusia terkaya di dunia bernama Salomo juga bisa jatuh di dalam dosa. Berikutnya, manusia paling bijaksana bernama Salomo, penulis kitab Amsal, bisa jatuh dalam dosa. Berikutnya, manusia paling rohani bernama Daud bisa jatuh di dalam dosa. Kenapa? Penyebab utama adalah ketidaktaatan. Saudara jangan berpikir bahwa kenapa ya Tuhan itu memaksa kita untuk taat. Saya beritahu kepada saudara, semua perintah yang Tuhan berikan pada kita bukan untuk kepentingan Tuhan. Semua perintah yang Tuhan berikan pada kita untuk kepentingan kita pribadi. Anda mau taat, Anda tidak mau taat, Tuhan tidak pernah rugi. Anda mau taat, Anda tidak mau taat, yang untung yang rugi kita sendiri. Sebagai contoh, kita memberi perintah kepada anak kecil, nak mandi. Entah itu diuntungkan untuk si anak. Sebab anak kalau tidak mandi, dia akan gatal-gatal.
dia akan jadi penyakit kulit, dia jadi tidak nyaman. Sama halnya ketika Tuhan memberi perintah kepada kita, sebetulnya untuk kepentingan kita. Saudara perlu punya pandangan seperti ini bahwa, hey, semua resiko yang pernah Tuhan berikan pada manusia, yaitu dia memberikan pada kita free will. Sekali lagi saya ulangi, kalau pemberian yang paling berisiko yang Tuhan pernah berikan pada manusia, yaitu yang namanya free will atau kehendak bebas. Sebab ketika Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia, berarti manusia bisa berontak kepada Tuhan. Dengan Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia, berarti manusia bisa melawan Tuhan. Dengan Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia, berarti manusia bisa menyerang Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tetap memberikan kehendak bebas dalam kehidupan manusia? Sebab Tuhan menciptakan manusia bukan seperti robot yang terprogram, terkekang, terkendali. Tuhan memberikan kepada manusia kehendak bebas agar manusia bisa mencintai Tuhan dengan hati yang tulus. Bukan karena dipaksa sama Tuhan. Itu sebabnya ketika saudara taat sama Tuhan, bukan karena dipaksa sama Tuhan, tapi karena memang natural saudara. Karena memang cinta saudara kepada Tuhan. Sebab ketika seseorang cinta kepada orang tersebut, pasti orang itu akan mentaati kepada perintah. Berapa banyak saudara yang cinta sama Tuhan? Bisa lambaikan tangan saudara, pasti saudara akan taat kepada firman Tuhan. Dan ini dia saudaraku, kalau taat sama Tuhan jangan setengah-setengah. Harus totalitas. Sebab setengah taat sama dengan total tidak taat. Mari kita buktikan firman Tuhan saudaraku dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami berbuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku, kata Tuhan, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaan saya adalah, apakah salah kita memanggil nama Tuhan? Apakah salah kita memuji Tuhan? Apakah salah kita berdoa kepada Tuhan? Apakah salah kita berbuat menyampaikan firman Tuhan? Apakah salah kita melakukan mujizat demi nama Tuhan? Apakah salah kita mengusir roh jahat atas nama Tuhan? Semua itu benar. Semua itu memuliakan Tuhan. Tapi ternyata orang-orang tersebut adalah orang-orang yang setengah melakukan firman Tuhan. Dia muji, dia menyampaikan firman Tuhan, mengusir roh jahat, dia mendoakan orang yang sakit, tapi tidak sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan berkata, enyalah kamu, hai pembuat segala kejahatan. Jadi melakukan firman Tuhan jangan setengah-setengah. Melakukan firman Tuhan jangan cuma hanya memuji Tuhan di gereja, jangan cuma mengusir setan, jangan cuma melakukan orang sakit, jangan cuma bernubuat atau menyampaikan firman Tuhan, tapi juga melakukan segala kehendaknya secara keseluruhan. Sebagai Tuhan orang menyesal mengangkat Saul menjadi raja. Kenapa? Saul itu sederhana loh saudaraku. Cuma melakukan firman. Sebetulnya dosa Saul lebih baik dari dosa Daud. Dosa Daud itu selalu bayangkan dia berzina dan dia bunuh suaminya. Sedangkan dosa Saul simple, setengah melakukan firman Tuhan. Ternyata bagi Tuhan setengah melakukan firman Tuhan sama sekali tidak melakukan firman Tuhan. Mari kita lihat di mana Tuhan menyesal kepada Saul dalam 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 11. Tetapi firman Tuhan datang kepada Samuel bunyinya, aku menyesal, kata Tuhan kepada Samuel, bahwa aku telah mengangkat Saul menjadi raja sebab ia berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Bapak Ibu sudah tahu di mana Tuhan menyuruh Saul
untuk pergi menyerang bangsa Amalek. Dan hapuskan bangsa Amalek dari kolong langit ini. Dari mulai rajanya sampai rakyatnya, dari mulai anak kecil sampai orang tua. Dari mulai binatang yang kurus sampai binatang yang gemuk. Saudara, kenapa Tuhan mau untuk menghapuskan bangsa Amalek dari muka bumi? Karena ini bangsa yang pertama kali menghalangi bangsa Israel untuk masuk tanah perjanjian. Bangsa Israel punya pengalaman 400 tahun jadi budak. Pegang cangkul, pegang binatang. Tapi kemudian dalam perjalanan ternyata bangsa Amalek menghalangi untuk bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Itu sebabnya ketika Musa mengangkat tangan, maka Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Tapi ketika Musa capek turun tangan, maka bangsa Amalek berhasil mengalahkan bangsa Israel. Puji Tuhan, waktu itu saudaraku ada Hur dan Harun yang menopang tangan Musa untuk berdoa. Dan akhirnya bangsa Amalek bisa dipukul mundur. Tapi kemudian saudaraku, pada zaman Saul sebagai raja, Tuhan mau menghapuskan bangsa Amalek dari kolong langit. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Saul, segera bantai bangsa ini dari mulai rakyatnya sampai raja. Dari mulai orang miskin sampai orang kaya. Dari mulai anak kecil sampai orang tua. Dari mulai binatang yang kurus sampai binatang yang gemuk. Dari binatang yang cacat sampai binatang sembuh. Hapuskan mereka dari kolong langit. Dan apa yang terjadi? Aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Dan Saul kemudian mulai mengerahkan pasukannya. Dan kemudian berperang oleh bangsa Amalek. Dan betul Tuhan memberikan kemenangan kepada Saul. Namun yang sayangnya adalah Saul cuma membunuh rakyat kecil. Membiarkan Raja Agag Amalek tetap hidup. Saul menyerang selaku semua rakyat kecil. Tapi bangsawan dan keturunan berdarah biru tetap dibiarkan hidup. Saul kemudian mulai membantai binatang yang kurus dan cacat. Tapi membiarkan binatang yang gemuk dan yang sempurna dibiarkan hidup. Dan disitulah Tuhan berkata, aku menyesal mengangkat Saul menjadi raja. Lalu kemudian Saul diturunkan oleh Tuhan. Berarti kita bisa melihat kepemimpinan terjadi ketika kita setia melakukan firman Tuhan. Tapi justru penurunan terjadi ketika kita mulai tidak setia melakukan firman Tuhan. Saya percaya tujuan Tuhan menempatkan saudara ada di US. Tuhan mau mengangkat Anda menjadi pemimpin. Mungkin Anda berkata, saya orang kecil, saya orang Asia, saya tidak bisa bahasa Inggris dengan sangat baik. Saya perantauan, saya ada baru di tempat ini. Tapi saya beritahu, selama engkau melakukan firman Tuhan, Tuhan berjanji akan mengangkat kau jadi kepala. Dan tidak menjadi ekor, menjadi terdahulu. Dan tidak menjadi kemudian, terus naik, tidak menjadi turun. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat raja kita.